Hmm, Pasangan mata uang atau currency pair apa yang paling mudah diprediksi pergerakannya? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa lagi-lagi ya di YouTube kita bersama di channel ini yaitu NFC Forex TV. Selalu kita bilang tempatnya para trader Nusantara teredukasi ya. Hashtag Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, di video kali ini saya excited banget gitu ya, karena ini pertanyaannya bagus banget dan asik-asik buat dijawab, oke? Terutama tentang apa pasangan mata uang yang paling mudah diprediksi pergerakannya. Wow, ini saya pikir pertanyaan banyak orang gitu ya, terutama seorang forex trader. Nah, gini teman-teman, sekaligus saya menjawab beberapa pertanyaan yang lain juga yang masuk ke Instagramnya NFC minggu lalu ketika video ini belum direkam gitu ya. Kita udah upload tuh di Instagramnya NFC dan ini pertanyaannya masuk ke Instagramnya NFC. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, di pojok sini itu ada @nusantara_fx_community tuh di bawah situ ya. Nah, itu adalah Instagramnya NFC. Teman-teman bisa masuk ke aplikasi Instagram, follow, dan lihat story-nya. Oke, kalau teman-teman melihat video ini kurang dari 24 jam dari sebelum video ini diupload, dari saat video ini dipublish maksud saya, gitu ya. Kurang dari 24 jam, teman-teman bisa langsung melihat dan menginput pertanyaan yang secara langsung akan saya jawab minggu depan. Gitu ya. Oke, ini cukup banyak pertanyaan yang masuk, jadi saya akan coba jawab singkat dan mudah-mudahan bermanfaat maksimal buat teman-teman ya. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama dari Gistar_Arnudi.fshd. Jika EMA 200 sudah keluar dari area UFO, dari area unfilled order maksudnya gitu ya, dari area supply and demand, apa sebaiknya di cancel mas? Jika iya, alasannya apa? Nah, oke, gini teman-teman. Kalau kita bicara unfilled order, teman-teman perlu tahu dasarnya dulu. Kenapa kita pakai unfilled order? Kenapa kita pakai EMA 200 gitu ya? EMA 200 adalah exponential moving average atau harga rata-rata sepanjang 200 periode candle ke belakang, di mana kita mencari rata-ratanya dan biasanya ini digunakan sama para institusi besar. Mungkin juga sebuah negara, mungkin juga sebuah bank besar gitu ya, yang biasanya menganalisa pantulan-pantulan harga di sekitar EMA 200. Jadi ini sudah dipakai secara umum. Nah, ini perlu ngerti dulu dasarnya. Supaya teman-teman tidak kebawa. Ini jarang dipakai, ini teknik rahasia. Justru kalau semakin rahasia, semakin sedikit orang yang pakai, semakin tidak bisa menggerakkan harga. Jangankan yang punya rahasia itu gitu kan. Negara segede apapun juga nggak bisa gerakin harga forex sampai sejauh itu gitu ya. Jadi butuh emosi market seluruh dunia yang trading. So, EMA 200 ini sangat umum dipakai, makanya kita juga pakai, ya. Itu dulu dasarnya satu. Yang selanjutnya, kalau kita udah punya buy area yang bagus di bawah di harga murah, atau sell area yang bagus di atas di harga mahal, gitu ya. Kalau di dalamnya ada EMA 200, itu jadi bukti pendukung. Supaya kita bisa melihat, oh probabilitasnya untuk mantul itu lebih tinggi, gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ada EMA 200 di dalam buy area atau di dalam sell area kita, itu biasanya kita ambil. Nah, kenapa kalau sudah keluar dari area unfilled order itu sebaiknya di-cancel? Jawabannya yes, sebaiknya di-cancel. Pertanyaannya kenapa? Kan tadi gitu ya, kata Mas Gistar Arnudi tadi. Alasannya gini, kalau EMA 200-nya kita punya buy area nih, EMA 200 misalnya ada di dalam area. Terus EMA 200-nya nyebrang keluar area, secara otomatis itu disebabkan karena harga terbaru sekarang meninggalkan area cukup jauh. Semakin jauh harga meninggalkan area, pola pembalikannya akan sangat memungkinkan jadi counter trend. Tadinya kita mau uptrend kan, buy ikutin uptrend dapat profit kan gitu. Tapi kalau saat lagi turun dia trennya, downtrend teman-teman buy, itu kayak nangkap pisau jatuh gitu. Ada teman-teman lagi ngambil mangga gitu ya, bawa pisau, sini pisau lu lempar aja. Nah, itu bahayanya kayak gitu tuh. Bayangin ya, pisau jatuh gitu mau ditangkap, itu counter trend namanya teman-teman. Nah, seperti itu probabilitasnya lebih rendah. Mungkin bisa bekerja nggak? Mungkin, tapi tidak worth it resikonya. Gitu ya. Oke, cukup panjang pertanyaannya, jawabannya ya. Lanjut. Dari Hi_Akil. Permisi mas, saya ingin bertanya tentang apakah sehat juga resiko pertahanannya 2-3%. Ya, lumayan sehat kok. Ya, lumayan sehat. Dan teman-teman perlu tahu, resiko 2-3% per transaksi itu resiko yang cukup tinggi. Ya, jadi lebih dari itu sangat tinggi ya. Tapi boleh, sehat. Oke?
Lanjut dari Rosemary01. Misal kalau ada robot atau AI yang bagus, oke. Mas Fadli mau yang kayak gimana? Wah, saya mau ada AI yang bisa merobotkan otak saya. Semua trading rule pribadi saya robotkan itu saya mau banget, tapi cukup banyak. Pasti very heavy coding tuh robotnya gitu ya, dan nggak akan saya jual kemana-mana. Tapi kalau ditanya yang bagus, yang saya mau, ya yang kayak gitu ya. Hari ini saya udah punya tim analis yang sudah proper, yang sudah merilis banyak trading plan yang diajukan. Kalau saya approve, mereka akan forward ke tim order taker yang nantinya akan transaksikan itu di akun-akun forex yang saya miliki, yang NFC miliki juga. So, sampai sejauh ini sih nggak ada masalah sama hidup saya. Tapi kalau ada yang bisa merobotkan trading rules ini sangat keren gitu ya. Makanya kenapa saya sebenarnya tidak menutup diri sama robot. Cuman belum ada yang bisa memuaskan saya. Kalau nanti mungkin ada yang mendekati kepuasan yang saya syaratkan gitu ya, saya akan infoin lah sama teman-teman ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Pasti seru banget itu. Oke, lanjut. Berapa biaya belajar di NFC? Waduh. Dari plus 62 berflower ya. Ini orang Indonesia banget nih, plus 62 ya. Dia nanya, berapa biaya belajar di NFC? Oke. Belajar di NFC teman-teman bisa mulai dari nol, artinya gratis. Di channel YouTube ini teman-teman bisa lihat di menu playlist, itu ada. Sudah kita susun dengan sangat rapi. Dari nomor 1 tentang psikologi trading, teman-teman tonton urutannya itu dulu. Playlist nomor 2 itu ada technical analysis gitu ya. Teman-teman bisa lihat itu di situ, pelajari lagi lanjutannya setelah tonton banyak video tentang psikologis. Habis itu lanjut nomor 3 live trading, nomor 4 dan seterusnya seperti itu. Itu urutan belajar yang benar. Oke. Tapi kalau teman-teman mau yang terpenting saja yang dibahas, saripatinya dibahas gitu ya. Yang presisi banget yang teman-teman butuhin hari ini apa, karena beda-beda by the way, tiap orang kebutuhan hari ini. Plus dimentorin, ditunjukin jalannya oleh orang yang pernah melaluinya, tentunya akan jadi sangat cepat. Nah, itulah butuhnya program-program edukasi atau mentoring. Nah, di situ setiap orang beda-beda programnya. Ada sangat banyak program. Jadi gimana dong mas, saya harus apa? Nih, di bawah video ini itu ada biolinki.co/Nusantara Teredukasi. Diklik linknya. Di kolom deskripsi di bawah video itu ada. Teman-teman klik, lalu pilih salah satu education consultant yang akan bantu teman-teman semua. Kalau teman-teman klik, langsung dia chat pribadi WhatsApp. Itu asik banget. Saya yakin semua yang nonton video ini punya WhatsApp lah ya, masa iya belum? Ya, teman-teman WhatsApp, teman-teman chat, jadikan mereka temannya teman-teman semua. Teman trading, teman-teman bertumbuh, teman-teman belajar, curhatin aja nggak apa-apa. Nanti akan dikasih tahu apa yang teman-teman butuhkan, gitu ya. Oke, lanjut lagi dari Dep12, wes, gitu ya. Bisa dikatakan lulus backtest biasanya memakan waktu berapa lama, Mas Fadli? Oke. Mungkin 2 tahun lah paling enggak gitu ya. Kalau misalnya di time frame yang rendah. Tapi sometimes di time frame yang tinggi per bulannya juga cuma beberapa transaksi. Setelah 2 tahun mungkin belum nyampe 100 transaksi misalnya, tetap harus lebih panjang lagi. Intinya perlu cukup banyak kasus untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya, mungkin ini yang siapa nih, Dep12 ini tadi udah ikutan kelas backtesting tuh, makanya dia ngerti, oke, harus berapa lama backtest ke belakang gitu ya, baru dikatakan lulus sebuah strateginya. Ini kelas lagi jalan teman-teman, waktu kita lagi rekam video ini ya, lagi live nih bareng sama Mas Dwian Anggara, ngajarnya habis-habisan, bagus banget ya. Ya, saya nggak bisa cerita banyak, nanti deh ngobrol aja sama teman-teman education consultant ya di NFC ya. Oke, lagi dari litania.gadroen. Pair yang paling pergerakannya paling predictable apa ya kak? Nah, ini keren banget sih pertanyaannya ya. Ini saya baru kepikiran, oh iya ini harusnya saya tanyain dulu pertama kali sama mentor saya waktu saya belajar gitu ya. Ini bagus banget soalnya pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, pair yang paling predictable itu adalah pair yang paling teman-teman sukai dan paling banyak memberikan profit. Makanya teman-teman ngerti behaviornya, kebiasaan pair itu seperti apa. Seberapa jauh daily ATR-nya setiap hari, seberapa sering dia merespon terhadap news, banyak banget karakternya berbeda-beda. Dan setiap pasangan mata uang punya pergerakan dan gaya masing-masing. Nah, kalau ditanya sama saya sukanya di Euro USD, GBP USD, GBP JPY, Euro JPY paling ya, kayak gitu-gitu tuh, saya suka banget.
Tapi kalau misalnya nanya sama orang lain, misalnya sama Mas Duyan Anggara gitu, mungkin dia sukanya AUD USD misalnya, atau GBP JPY atau GBP USD misalnya, saya nggak tahu gitu ya. Bisa juga mentor-mentor yang lain seperti Mas Teguh, Mas Rifki punya pair yang dia suka juga. Mungkin yang ada yang nggak dia suka juga, misalnya Mas Rifki nggak mau di AUD USD misalnya, seperti itu ya. AUD NZD dia nggak mau. Ya ada banyak gaya masing-masing. Dari mana itu datang supaya bisa kita tahu mana yang paling mudah diprediksi? Dari backtesting, teman-teman. Itu cara singkatnya. Boleh sih forward test. Maksudnya teman-teman jalanin sendiri berbulan-bulan, habis itu baru mulai mengerti, oh ini currency pair yang paling mudah diprediksi. Tapi kalau teman-teman mau ambil kelas backtesting, ikutan semua caranya, teman-teman dalam beberapa hari bisa langsung cari tahu apa yang sudah terjadi dengan strategi yang sama sampai bertahun-tahun ke belakang. Teman-teman bisa tes. Kalau ini bisa melewati badai bertahun-tahun gitu ya, badai news, badai Brexit, badai apapun gitu ya, di forex trading, pandemi ini misalnya, maka dia strateginya bagus dan currency pair-nya adalah currency pair yang menarik, yang paling bisa diprediksi pergerakannya. Jadi setiap orang jawabannya bisa beda-beda gitu ya. Saran saya teman-teman ambil kelas backtesting di kelasnya Mas Duyan Anggara gitu ya. Linknya banyak di mana-mana ada. Paling gampang nanya aja sama teman-teman education consultant yang tadi di link bio Linky Nusantara Teredukasi ya. Atau teman-teman juga bisa jalanin forward test sendiri, which is akan makan waktu berbulan-bulan dan bisa jadi loss juga dan bakar duit beneran. Kalau backtesting teman-teman real case tapi dengan akun yang tidak harus diresikokan secara real gitu ya. Oke, cukup panjang videonya teman-teman. Beberapa yang lain sepertinya sudah pernah kita bahas ya. Thank you buat teman-teman yang terus keep in touch. Sekali lagi saya ingatkan Instagramnya @nusantara_fx_community itu adalah tempat di mana saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau teman-teman mau, teman-teman segera input pertanyaannya sekarang juga. Mudah-mudahan kurang dari 24 jam nih dari video ini diupload. Terus Mas, saya nggak tahu Mas kapan diuploadnya. Makanya, selain subscribe channelnya, teman-teman juga klik tombol loncengnya tuh. Supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Jadi dapat segera informasinya dan manfaatnya buat teman-teman semua. Oke? Thank you. Itu aja teman-teman sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.